Banyak pertanyaan yang dimunculkan pakar hukum akibat diperiksanya Anies Baswedan oleh polisi. Apa sebenarnya kesalahan Gubernur DKI Jakarta dengan munculnya kerumunan massa simpatisan HRS di Petamburan, Jakarta? Menurut polisi, pemanggilan Anies Baswedan untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ancamannya 1 tahun penjara. Sementara Jakarta saat ini sedang memperlakukan PSBB. Apakah pengertian PSBB sama dengan karantina kesehatan? Bagaimana pula dengan persoalan izin berkerumun? Apakah itu kewenangan polisi atau pemerintah daerah? Bersama kami telah hadir pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Bapak Hamdan Zulfa. Kami masih coba hubungi untuk segera bergabung bersama kami. Kemudian yang saat ini sudah ada di layar, yakni ahli hukum pidana Eva Akhziani Zulfa, politikus PDI Perjuangan Bang Henry Yosodiningrat, dan juga politikus Partai Gerindra Bang Fadlizon. Selamat sore Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kami masih menunggu Bapak Hamdan Zulfa, tapi terlebih dahulu kita ke Bang Fadlizon. Bang Fadlizon, bagaimana Anda melihat adanya kerumunan massa yang berujung pemeriksaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Bang Fadli. Ya, menurut saya ini adalah sebuah ironi gitu ya. Selama beberapa waktu ini, pihak kepolisian, aparat penegak hukum tidak melakukan upaya-upaya yang serupa, misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, kerumunan-kerumunan di berbagai tempat yang cukup banyak gitu ya, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya, karena seperti tadi disampaikan oleh pakar hukum Irman Putra Sidin yang menurut saya sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pidana di situ. Saya kira itu terjadi undang-undangnya nomor 6 tahun 2018 ketika saya masih menjadi wakil ketua DPR. Seingat saya di dalam pembicaraan itu tidak ada hal-hal yang dibayangkan sekarang ya. Persis yang dibayangkan sekarang, apalagi pandemi, tidak ada istilah protokol kesehatan dan lain-lain. Ya, bahkan waktu itu juga istilah PSBB itu masih asing ya. Jadi kita tidak pernah menduga akan ada sebuah bencana semasif ini, dan itu tidak tertampung di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh aparat terkait dengan pemanggilan hukum, apa yang disebut klarifikasi, saya tidak tahu di mana konsep klarifikasi di dalam hukum kita ya, di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Tapi klarifikasi itu kemudian ada BAP-nya dengan 33 pertanyaan yang dijawab oleh gubernur sepanjang 9,5 jam ya. Itu menurut saya satu hal yang tidak wajar. Kemudian juga ini catatan saya, Gubernur DKI kan bukan pihak yang melakukan apa yang disebut sebagai pelanggaran protokol kesehatan gitu ya. Dan bahkan berusaha untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berupa denda. Dan tiba-tiba kemudian diperiksa atau diklarifikasi sebagai pihak yang diperiksa atau diklarifikasi. Jadi ini juga membuat kekacauan ya, kan seharusnya Kapolda maupun Pangdam itu merupakan di dalam koordinasi pemerintahan, gubernur itu mewakili pemerintah pusat untuk pengamanan. Nah, itu di bawah gubernur beradanya ya sebagai Forkopimda, memimpin meskipun tidak mengganggu koordinasi instansi vertikalnya. Kemudian catatan berikutnya adalah ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu kan diatur dalam pasal 90 sampai 94 mengenai siapa dan kondisi bagaimana orang atau badan bisa disebut melanggar ketentuan kekarantinaan. Tidak ada satupun saya kira yang bisa disangkakan, dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta gitu ya, ataupun penyelenggara negara lain. Karena memang bunyinya begitu kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada. Jadi tidak ada urusan dari polisi untuk melakukan pemanggilan, apakah namanya klarifikasi dan sebagainya. Itu bisa disebut nanti abuse of power, penyalahgunaan kewenangan gitu. Dan kalaupun ada urusan dengan Gubernur DKI, harusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Irman Putra Sidin tadi, itu adalah urusannya dengan pemerintahan dan mestinya itu Mendagri yang melakukan koordinasi.
Kalau hal ini dilakukan secara konsisten di berbagai tempat, ya harusnya beberapa gubernur dipanggil Baik. dong, ya kan? Sehingga terkesan tidak diskriminatif atau mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus di Oke. dalam Baik. pemerintahan kita. Kita juga dengarkan nanti apa tanggapan dari Bang Henry Yosodiningrat mengenai tadi yang disampaikan oleh Bang Fadlizon. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.